Selamat datang di Temukan Kata, karena kata kita bertemu. Halo, apa kabar? Hari ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber. Kami akan berbincang tentang profesinya sebagai sekretaris. Siapakah beliau? Beliau adalah Marina Alexandra. Halo Marina, apa kabar? Halo Taska, kabar baik. Gimana di sana? Baik juga. Marina ini adalah seorang teman berprofesi sebagai seorang sekretaris, betul ya Mar? Betul. Boleh Marina ceritakan dulu tentang sekretaris atau profesinya Marina sendiri? Iya, oke. Halo semua. Saya Marina Alexandra, tadi udah dikenalin sama Taska yang teman kecil di Kabupaten Bogor. Jadi saat ini saya berprofesi sebagai sekretaris. Nah, kalau misalnya sekretaris itu sendiri, banyak yang bilang terlihat dari katanya sendiri. Sekretaris, secret, which is kita harus menjaga rahasia apapun yang ada di perusahaan untuk berlangsungnya perusahaan dengan lebih baik, seperti itu. Kemudian fungsi dan tugas sekretaris ini sendiri juga beragam. Yang pada intinya dia berfungsi sebagai asisting pimpinan. Jadi apapun yang pimpinan perlukan dalam menjalankan perusahaan ini, kita harus siap sedia untuk mendapatkan apa yang diminta, seperti informasi apapun atau berita dari manapun, terus ada saran atau kritik baik dari karyawan maupun dari pihak luar. Terus seperti itu, kita semua informasi itu ditampung dari sekretaris terlebih dahulu. Kemudian sekretaris itu berfungsi untuk menjelaskan informasi tersebut kepada pimpinan. Tentu tidak blok-blokan seperti yang diterima dari sekretaris, tapi harus disaring dan dibuat sedemikian rupa agar lebih mudah diputuskan oleh pimpinan, seperti itu. Secara Baik, umum ya. baik. Jadi Marina ini berprofesi sebagai sekretaris sejak tahun berapa Mar? Sejak 2013, sorry. 2013. 2013. Bergerak dalam bidang? Saat ini perusahaan yang saya tempati itu adalah perusahaan kawasan industri berbasis pertambangan dari hulu ke hilir. Jadi dari mulai kegiatan menambang sampai hasil akhirnya itu di satu kawasan, seperti itu. Baik. Wah, ternyata banyak sekali ya informasi atau hal-hal yang dilakukan oleh sekretaris. Tidak hanya urusan administrasi, tetapi banyak hal-hal lainnya yang dikerjakan berhubungan dengan karyawan yang ada di dalam perusahaan, juga pimpinan yang ada dalam perusahaan. Begitu ya kurang lebih, Mar. Lalu berkaitan dengan Betul, Mas. kegiatan berbahasa atau kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seorang sekretaris, kalau kita baca dalam Ya. berbagai artikel, misalnya seorang sekretaris dibutuhkan kemampuan atau memiliki kemampuan berbahasa asing misalnya. Hanya itu saja yang kita tahu selama ini. Sebenarnya apa saja kemampuan berbahasa yang diperlukan oleh seorang sekretaris? Jadi kalau misalnya seorang sekretaris itu kemampuan berbahasanya justru sangat banyak. Dari kami sekolah itu, kami menggeluti semua bidang bahasa, baik kayak semacam listening, reading, speaking. Itu semua dipelajari secara terperinci seperti itu di sekolah. Jadi kalau misalnya kemampuan berbahasa apa, jelas kemampuan berbahasa lisan dan tulisan. Kalau misalnya sekretaris itu dalam kemampuan menulis itu juga harus diutamakan, karena kita lebih sering bersurat kepada baik untuk internal maupun eksternal. Terlebih misalnya kepada kementerian, kita juga tidak mungkin menulis surat yang lebih umum atau seperti apa gitu ya. Tapi ini harus lebih formal sesuai dengan kaidah yang berlaku, EYD yang berlaku juga. Kalau untuk dari lisan, tentunya kita sebagai representasi dari perusahaan juga harus berbahasa dengan baik, seperti itu. Baik saat kita bertemu dengan orang luar, saat kita memiliki proyek dengan pihak lain, maupun internal,
kayak gitu. Sebagai wujud dari pimpinan, kita harus berbahasa yang baik, seperti itu. Jadi sudah jelas ya kemampuan-kemampuan berbahasa yang perlu dimiliki oleh calon sekretaris atau seorang sekretaris adalah berbagai kemampuan berbahasa. Begitu ya, Maria? Betul, betul, betul. Semua sisi harus baik. Luar biasa. Kurang lebih Marina boleh bagi-bagi tips kemampuan berbahasa yang tadi berbicara, mendengarkan, menulis. Apa tambahan-tambahan atau kegiatan-kegiatan apa yang Marina lakukan sebagai latihan atau tambahan kegiatan supaya bisa bisa menguasai semua kemampuan berbahasa tersebut? Jelas membaca. Kalau membaca itu misalnya kita membaca koran gitu ya. Jadul banget ya baca koran gitu ya. Tapi untuk profesi sekretaris ini sendiri baca koran merupakan sarapan yang diperlukan gitu. Karena dengan membaca justru kita boleh melihat dari suatu berita itu kita bisa menangkap apa intinya. Itu adalah salah satu contoh latihan seorang sekretaris gitu ya. Baik koran berbahasa Indonesia atau berbahasa asing. Seperti itu. Jadi kita juga selain kita well informed, kita juga belajar berlatih untuk memperbaiki bahasa seperti itu. Baik. Jadi tipsnya atau yang Marina lakukan adalah membaca koran gitu ya. Yang paling simpel kegiatan pagi ya baca koran. Baik. Sekarang saya mau ke hal yang lebih spesifik lagi yang selama ini mungkin banyak kita tidak mengenalnya atau lebih mengetahuinya secara mendalam tentang apa perbedaan antara sekretaris dengan personal assistant. Karena masyarakat awam, saya juga tentunya kurang bisa membedakan antara profesi sekretaris dengan personal assistant. Sebenarnya apa saja perbedaannya, Mar? Kalau perbedaan banyak. Kalau dari persamaan sama intinya tugas sekretaris ataupun personal assistant adalah assist dari pimpinan ini sendiri. Kita mendampingi pimpinan ini perlu apa aja. Nah, hal rinci perlu apa aja ini yang menjadi pembeda sekretaris baik dalam sebuah perusahaan ataupun personal assistant seorang pimpinan gitu. Kalau personal assistant dia lebih mengurus kepada kepentingan pribadi. Saya pernah juga jadi personal assistant. Nah, dia itu seperti misalnya kayak gini, mengurusi sekolah anak-anak pimpinan. Seperti itu. Kemudian ada juga seperti mengurus keuangan pimpinan, laporan keuangan lebih tepatnya. Laporan keuangan pimpinan itu kita juga yang urus kalau personal assistant. Terus jadwal pribadinya pimpinan juga personal assistant yang urus. Kalau sekretaris perusahaan sangat jauh berbeda karena semua yang dikerjakan tidak berhubungan dengan pribadi pimpinan, tapi hanya berhubungan dengan kebutuhan perusahaan, seperti itu. Kayak menyampaikan informasi dari setiap divisi, hal administrasi seperti kayak menulis surat, kemudian membuat notulen rapat, seperti itu perbedaannya. Nah, tadi Marina juga menyebutkan pernah menjadi personal assistant, betul ya? Betul. Bagaimana pengalaman Marina sendiri menjadi personal assistant? Personal assistant itu kalau segi waktu lebih fleksibel, ya. Kalau segi pekerjaan lebih banyak, karena harus mengikuti setiap kegiatan dari pimpinan, kayak gitu. Oh, berarti seperti itu sih lebih dari sisi waktu aja ya, rincinya. dari segi waktu lebih fleksibel, tapi dari segi pekerjaan lebih banyak personal Lebih assistant banyak, daripada iya. sekretaris. Iya. Dan Oke. tidak banyak di kursi ya. Kalau misalnya personal assistant itu gak banyak di kursi, banyak jalan. Banyak jalan karena mengikuti kepentingan pribadi dari pimpinan, begitu ya? Pimpinan, betul. Sekarang saya mau ke Marina ya. Mar, apakah semua sekretaris di dalam sebuah perusahaan ini memiliki job desk yang sama? Kalau semua sekretaris itu job desk-nya beda-beda tergantung kepada siapa mereka bertanggung jawab. Misalnya ada sekretaris kepada finance director, atau seperti saya bertanggung jawab kepada CEO dan managing director. Itu semuanya beda-beda. Jadi
pekerjaannya itu tergantung apa yang pimpinan butuhkan. Nah, pimpinannya itu di bidang apa, seperti itu. Oh, berarti Marina sendiri merupakan sekretaris dalam bidang CEO dan Managing Director, begitu ya? Iya, ya, pimpinannya seperti itu. Betul. Baik. Sekarang saya mau yang lebih luas lagi. Kita tahu banyak sekali Boleh. profesi yang banyak berdampak luas kepada masyarakat gitu ya. Kalau kita bilang, oke, menjadi seorang guru misalnya, apa dampak luasnya untuk masyarakat ya? Kita bisa lihat, oh Mencerdaskan ya, kehidupan bangsa. mencerdaskan kehidupan bangsa misalnya. Sekarang sekretaris, kira-kira Betul. apa ya dampak yang kita bisa lihat untuk masyarakat luas dari seorang sekretaris gitu? Sementara kita jarang sekali melihat profesi sekretaris ini tampil di halayak umum begitu kan Maria? Betul, Sehingga kita sangat juga betul. kira-kira apa ya fungsinya atau apa dampak luas yang bisa kita rasakan dari profesi sekretaris ini? Bagaimana menurut Marina sendiri? Um, Sekretaris ini adalah orang di balik layar sebenarnya. Jadi apa yang tidak diketahui di muka itu sebenarnya dibantu oleh sekretaris. Dalam hal ini misalnya untuk dampak bagi halayak masyarakat pada umumnya gitu ya. Kalau di tempat saya bekerja, saya bertanggung jawab kepada CEO dan Managing Director yang membuat keputusan untuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat atau yang biasa disebut CSR. Jadi kalau misalnya di tempat saya bekerja itu, setiap tahun divisi CSR itu mengajukan proposal untuk kepentingan masyarakat di luar. Kemudian dari proposal tersebut itu harus ada yang dilakukan oleh perusahaan di mana keputusan itu dibuat oleh pimpinan. Nah, peran sekretaris di sini adalah sekretaris itu harus membaca proposal tersebut. Jadi di situ banyak sekali ajuan-ajuan yang diajukan oleh baik dari divisi itu sendiri maupun dari masyarakat. Masyarakat juga punya suara dalam pembuatan proposal tersebut. Misalnya masyarakat mau dibuat sekolah atau masyarakat mau dibuat jalan yang bagus atau akses air yang bagus seperti itu. Nah, itu nanti dibaca dulu oleh sekretaris, dilihat dulu, dipertanyakan kembali baik kepada divisinya maupun kepada masyarakatnya, kira-kira yang paling butuh ini apa gitu. Jadi nanti kita persempit informasinya, kita sampaikan kepada pimpinan, nah baru pimpinan memutuskan. Jadi sasarannya itu tepat gitu ya, tepat sasaran. CSR-nya itu tepat, siapa yang paling membutuhkan dan kapan paling dibutuhkan itu bisa bertindak setelah pimpinan mengambil keputusan yang diambil dari informasi sekretaris seperti itu. Jadi dapat dikatakan bahwa sekretaris ini mensortir informasi atau hal-hal yang paling penting dilakukan pada proposal yang diajukan, begitu kurang lebih ya. Ya, selain apa ya? Selain menyortir informasi, jadi sekretaris juga harus memastikan kembali, recheck. Jadi fungsinya itu ada check and recheck. Gitu. Jadi selain kita mencek, kita harus recheck lagi sama orang lapangannya tersebut gitu. Oh, jadi Kira-kira paling butuh apa tahun ini? memastikan bahwa informasi yang ditulis atau hal-hal yang tercantum dalam proposal ini adalah hal yang betul, hal yang benar, sesuai dengan apa yang akan dilaksanakan di lapangan nanti. Begitu ya? Betul. Karena ada dana juga kan di situ pasti. Gitu. Betul. Lalu informasi tersebut dimajukan atau disampaikan kepada pimpinan untuk dijadikan bahan pertimbangan atas keputusan-keputusan yang akan diambil. Betul, betul sekali. Jadi nanti putusannya juga dikasih tahu ke sekretaris, terus baru sekretaris dilanjutin. Jadi sebenarnya sekretaris ini ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan, begitu ya kurang lebih, Mar? Iya begitu, dari segi informasi. Dari segi informasi, oke baik. Wah ternyata banyak sekali informasinya ya. Sekretaris ini yang kita tahu di balik layar, betul ya. Tadi Marina menjelaskan juga bahwa profesi sekretaris tidak kita lihat secara langsung di depan layar, tapi ternyata berpengaruh besar di balik layar, begitu ya. Betul. Baik, sekarang saya mau bahas atau diskusikan dengan Marina
tentang profesi sekretaris Iya. dalam kegiatan-kegiatan penting perusahaan, karena begitu pentingnya profesi ini dalam mengambil keputusan tadi seperti yang sudah Marina jelaskan. Boleh. Posisi sekretaris ini ketika ada sesuatu hal yang melibatkan banyak karyawan, dalam hal ini mungkin internal perusahaan begitu ya kurang lebih. Lalu ada keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan dalam hal ini, dan mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh karyawan. Sementara profesi sekretaris biasanya mengetahui terlebih dahulu informasi-informasi atau kebijakan-kebijakan tersebut. Di mana posisi sekretaris dalam hal ini, Marina? Susah ya. Kalau bahasan ini, terlebih kalau misalnya keputusannya itu menyangkut internal, sebenarnya sekretaris itu berada di posisi yang harus menguntungkan perusahaan, yaitu mendukung keputusan dari pimpinan. Walaupun keputusannya bagi beberapa pihak mungkin merugikan atau kurang menguntungkan lah, tidak merugikan tapi kurang menguntungkan, tetap itu sekretaris pertama harus menjaga rahasia tersebut. Kemudian yang kedua, tetap berada pada sisi pimpinan, di mana harus mengikuti keputusan perusahaan walaupun tidak menguntungkan bagi semua orang gitu. Tapi ada juga yang jadi titik balik di mana kalau misalnya sekretaris itu tidak harus ngikutin perusahaan banget, yaitu saat ada saran, misalnya kita buka saran dari karyawan untuk perusahaan ke depan, misalnya ada sesi tersebut. Nah, di sini peran sekretaris juga bagus ya, menurut saya ini bagus banget karena kita bisa saring informasi apa yang dari karyawan paling penting menurut karyawan ini apa. Dua, kita sebagai sekretaris juga bisa merecheck kayak ini hanya kepentingan pribadi atau kepentingan divisi atau seperti apa kayak gitu. Jadi kita sebelum menyampaikan kepada pimpinan, misalnya Pak ada saran dari divisi apa gitu, bahwa kita seharusnya seperti ini. Nah, itulah keuntungan sekretaris untuk berada di pihak karyawan seperti itu. Jadi dalam hal-hal tertentu memang kita perlu untuk mendukung keputusan-keputusan pimpinan meskipun tidak menguntungkan semua pihak, begitu ya Maria? Betul. Dan ada keuntungan lainnya sebagai berprofesi sebagai sekretaris, kita juga bisa menjembatani antara karyawan dengan pimpinan, begitu kurang lebih ya? Betul sekali. Baik, luar biasa Marina. Baik Marina, terima kasih banyak atas waktunya, sudah menyempatkan waktu. Sama-sama. Harapannya apa Marina untuk sekretaris-sekretaris yang akan bekerja sebagai sekretaris? Oh ya, teman-teman yang sekiranya akan memutuskan mau berlanjut pendidikan di bidang apa, misalnya ada sekretaris yang terlintas di benak teman-teman, ya nggak apa-apa, dilanjutin aja karena menarik lah dari segi pembahasan. Kalau yang suka bahasa, sekretaris ini menarik. Kemudian kalau yang suka hal-hal detail, sekretaris ini juga menarik. Seperti itu. Baik, terima kasih ya Marina atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu dalam kesempatan yang lain. Amin. Dalam kesempatan yang lain dan ngobrol-ngobrol yang lain tentang sekretaris. Menarik sekali. Itu tadi perbincangan saya, ngobrol-ngobrol saya dengan Marina tentang profesi sekretaris. Mudah-mudahan profesi sekretaris ini semakin banyak bermanfaat untuk masyarakat yang luas. Begitu ya Maria? Terima kasih Marina, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Sama. Dadah. Sampai bertemu lagi di Temukan Kata, karena kata kita bertemu.